Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jemaah salat subuh yang mudah-mudahan rahmati alhamdulillah, di subuh kali ini syukuran yang sangat besar yang patut dan yang harus kita syukur bersama, di mana Allah Subhanahu wa taala la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan bagi kita untuk melakukan sebuah kebaikan dan ketaatan kecuali daya dan kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana syukur kali ini kita bisa mendatangi masjidnya, kita bisa mendatangi tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman. Dan tidak lupa di subuh kali ini, di taklim subuh kali ini, saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian untuk kegiatan kita dari sejak dari kita bangun sampai kita selesai acara ini, supaya selalu mengikhlaskan niat Allah SWT. Karena dengan ikhlasnya niat ini akan mempengaruhi besar dan tidaknya atau sia-sia
ketiga, niat belajar untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita dan menghilangkan kebodohan terhadap umat ini. Dan yang terakhir adalah saya cuma kata dalam buku Ta'lim berniat supaya mensyukuri nikmat umur, nikmat kesehatan ini dengan belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan kajian-kajian saya sebelumnya yang dahulu pernah saya sampaikan kaitan dengan isi neraka, pakaian neraka, pakaian yang ada dalam neraka. Dan yang terakhir di khutbah Jumat pernah saya sampaikan beberapa permintaan penduduk neraka, baik kepada Allah, kepada malaikat Malik, kepada penjaga-penjaga neraka, dan juga kepada penduduk surga. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas nama daripada neraka itu, surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum." Di di surga. Kalau kemarin penduduk neraka meminta kepada penduduk surga, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Permintaan penduduk neraka kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, an afidu alaina minal ma', berikanlah kepada kami air dari surga, atau apa saja yang ada dalam surga itu meskipun sedikit. Apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Penduduk surga menjawab, bukan saya tidak mau memberi air atau makanan wahai saudara-saudaraku yang berada di neraka. Innallaha harramahum 'alal kafirin. Tetapi minuman dan makanan yang ada di dalam surga ini Allah haramkan bagi kami untuk diberikan kepada penduduk neraka. Nah, sekarang penduduk surga ini bertanya kepada penduduk neraka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum. Wahai penduduk neraka, kata penduduk surga, apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada kalian dahulu di dunia bagi barang siapa yang maksiat kepada Allah, bagi barang siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang ada di dalam neraka itu? Qalu na'am, kami telah mendapatkannya. Kami telah mendapatkannya. Kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kami. Nah, itu pertanyaannya. Jadi penduduk surga mengatakan, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada kami berupa kenikmatan surga, bagaimana pakaiannya, bagaimana isi surga, dan kami sudah merasakan ini. Wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian juga sudah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada kalian berupa pakaian-pakaian penduduk neraka, siksa neraka, panasnya neraka, makanan dan minuman penduduk neraka? Qalu na'am, ya, kami juga telah mendapatkan apa yang apa yang telah Allah janjikan, apa yang telah Allah firmankan dahulu ketika di dunia. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, maka kita akan membahas ini apa saja sih yang dialami. Kalau kemarin kita sudah membahas apa saja yang dialami oleh penduduk neraka, sekarang kita akan membahas
apa yang dialami oleh penduduk surga, sehingga motivasi kita beramal ini Masya Allah karena ingin mendapatkan kenikmatan akhir ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang dahulu ketika di dunia sekeluarga ini dalam rangka dan senantiasa istiqomah ibadah dan taat kepada Allah, bapaknya, ibunya merupakan keluarga yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suami dan anak, suami dan istrinya juga taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya dan cucunya sekeluarga ini menjadi ahlul jannah, menjadi kelompok yang dahulu di dunia bersama-sama menjalin dan mengajak untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Qalu hatta idza ja'a futiyat abwabuha wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fadkhuluha khalidin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sekelompok keluarga ini, ibu, bapak, kemudian anak dan cucunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka ke dalam surga. Ketika mereka sudah sampai di depan pintu surga, salamun 'alal wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sementara para malaikat masuk ke dalam surga Adam ini dengan menyampaikan salam. Selamat bagi kalian. Keselamatan bagi kalian bima sabartum, dengan kesabaran kalian membimbing istri, membimbing suami, membimbing anak, membimbing anak cucu dalam rangka untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan bagi kalian dengan apa yang telah kalian lakukan dahulu di dunia, dengan kesabaran kalian dahulu ketika di dunia. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam surga ini selama-lamanya. Maka jemaah sekalian, ini pentingnya kita membina istri, membina anak cucu kita supaya kita masuk dalam kategori firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Yang kedua, ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga berkelompok. Dia bukan anaknya, dia bukan saudaranya, dia bukan adik dan kakak dia bukan bapak dan ibu dia, tapi orang yang di luar daripada dia, sesama muslim. Wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim ilal jannati zumara. Dibawalah sekelompok orang menuju surga secara berkelompok. Dimasukkan ke dalam surga secara berkelompok. Hatta idza ja'a futihal abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sama. Ketika mereka sudah sampai depan pintu surga, penjaga pintu surga mengatakan, keselamatan bagi kalian, tibtum, bahagialah kalian. Malaikat menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan menyambutkan kata-kata selamat bagi kalian. Tibtum, berbahagialah kalian sebentar lagi ketika kalian masuk ke dalam surga. Fadkhuluha khalidin, dan masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Subhanallah jemaah sekalian, luar biasa. Allah, para malaikat menyambutnya dengan penuh keselamatan. Ya. Kemudian tidak cukup seperti itu jemaah sekalian. La yasma'una fiha lagwa
illa qilan salaman salaman. Mereka di dalam surga tidak pernah mendengarkan perkataan yang sia-sia, lagwa, wala ta'zima. Di dalam surga mereka juga tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang berbau dusta. Apa saja yang didengarkan oleh penduduk surga? Illa qilan salaman salama. Yang didengar oleh penduduk surga itu adalah ucapan-ucapan selamat. Ucapan-ucapan selamat tadi sudah disampaikan penjaga pintu neraka, penjaga pintu surga. Kemudian ucapan selamat juga ketika mereka sudah berada di surga, seluruh malaikat masuk lewat pintu-pintu surga itu menyampaikan keselamatan dengan kesabaran kalian beribadah dan taat kepada Allah. Sabarnya kalian, letihnya kalian, capeknya kalian berjalan ke masjid, capeknya kalian sujud dan ruku kepada Allah, capeknya kalian bangun dan berjalan gelapnya malam untuk menunaikan sholat subuh. Keselamatan bagi kalian dengan apa yang kalian lakukan tersebut, kesabaran kalian melakukan ketaatan tersebut. Inilah surga. Fa innaka la tajua fiha tahiyatum yawma yalqawnaha salam. Ucapan penghormatan dari Allah, ini puncaknya. Ucapan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terucap dari Allah Subhanahu wa taala adalah selamat. Selamat. Selamat wahai hambaku. Selamat wahai hambaku. Selamat bagi kalian. Susah payahnya kalian dahulu di dunia beribadah kepadaku. Inilah jaminannya wahai hambaku. Masya Allah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dijawab oleh ahli surga, wahai ya Allah, engkaulah sang pemberi keselamatan, dan dari engkaulah keselamatan tersebut. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, pentingnya tentang permasalahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah fartah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga fartah, maka sempatkanlah diri kalian untuk mampir di taman-taman surga tersebut. Tadi Imam Ibnu Katsir menafsirkan hadis ini dengan firman Allah tadi, sekelompok orang yang dibawa menuju surganya Allah secara berkelompok, kemudian diucapkan selamat oleh para malaikat dan berbahagialah engkau dan selama-lamanya kamu berada di dalam surga. Termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga secara berkelompok, Imam Ibnu Katsir menggabungkan atau menafsirkan dengan hadis ini. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah dan luangkan waktu kalian untuk masuk ke dalam taman-taman surga itu. Qila ya Rasulullah, ma waliyadul jannah? Siapa mereka yang masuk dalam taman-taman surga tersebut? Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ahlul dzikr. Yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah sekelompok orang yang selalu mengingat Allah. Yang dimaksud di sini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dimaksud di sini adalah kelompok-kelompok zikir bersama dan juga ahlul ilm, orang yang selalu berada di majelis ilmu. Ana dan antum sekalian, masya Allah, mudah-mudahan termasuk apa yang difirmankan oleh Allah, masuk ke dalam surga secara berkelompok ini, karena kita berada di majelis ilmu. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, tadi tidak fa innaka la tajua fiha wa la ta'am. Fa innaka la tajua fiha wa la ta'am wa la tadru fiha wa la tadra. Apa yang dialami oleh penduduk fa
wala ta'ra, dan kalian tidak telanjang sebagaimana kalian ketika berada pada mahsyar. Wala tadma'u fiha wala tadha, kalian juga tidak pernah merasakan sedikit pun kehausan dan tidak pernah merasakan ketidaknyamanan sedikit pun. Gerah, berkeringat, panas, tidak wayang. Itu firman Allah kepada penduduk surga. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan menghormati, di antara nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa faqihatun mimma yatakhayyaru wa lahmi tayrin mimma yashahun. Buah-buah yang mereka inginkan sungguh sangat luar biasa. Daging-daging burung yang sungguh sangat luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hurri, dan mereka akan dinikahkan dengan bidadari. Ini sungguh sangat luar biasa jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surga, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surga, segala puji bagi-Mu ya Allah, adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan kesedihan, duka cita, susah payah ini tidak ada lagi kami mengalaminya dalam surga ya Allah. Tidak ada lagi ya Allah. Kami tidak pernah merasakan kesedihan. Kemudian kami juga tidak pernah merasakan keletihan dan kelelahan lagi di dalam surga ini. Yang dahulu mungkin kita capek-capek ambil air wudhu, capek untuk beribadah dan taat kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak pernah akan merasakan keletihan, kelelahan sedikit pun ketika kalian berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan menghormati beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita tentang nikmatnya surga dan isi-isi yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan apa yang disampaikan ini, ayat dan hadis yang disampaikan tentang pentingnya masa surga ini, memotivasi kita untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datang dari pribadi. Astagfirullah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.